Teh mengedarkan pandangannya kepada kamu. Non Sandik di rumah itu, ruang tamu itu tidak besar, tapi siapapun yang melihatnya setuju jika ruang tamu itu sangat nyaman. Sofa nyaman, meja kayu, dan yang penting menghadap ke area kolam ikan itu. Katakan padaku kenapa kau datang kemari. Ian sebal dan menyalahkan tangan di dada laki-laki. Ini benar-benar tidak berkenan, dan bukankah dia anak yang sopan itu? Dia tertawa kecil. Aku hanya bertamu, apa itu tidak boleh? Tidak. Suara serak Ian sedikit berdebar, mulai efek demam yang semakin tinggi. Dia hanya memakai kaos kurusan dan celana hitam olahraga dan syal milik. Seperti ada yang memukul kepalanya. Ian baru menyadari jika dia masih memakai syal milik Taeyong. Kini Taeyong tertawa puas. Dia sudah tahu sejak awal Ian memakai syalnya, namun risiko di situ saat menyadarinya benar-benar menggemaskan. Ian panik dan memegang syal itu kuat, andaikan dia bisa menghilang. Kangen Taeyong, lebih tepatnya menyindir. Gadis ini selalu lucu. Taeyong seperti mendapatkan mainan baru. Ian bingung mencari kata-kata yang tepat. Sebenarnya ia menggigit bibir. Oh ayolah. Taeyong terus saja menunggu gadis itu bicara. Aku apa? Ian tidak bisa menahan malunya dan meninggalkan Taeyong. Dia tidak peduli sekarang sifat tidak sopan kepada tamunya karena meninggalkan tamu itu. Ia berjalan dengan langkah lebar ke kamarnya, namun langkahnya terhenti saat lengannya ditarik. Lengan Taeyong menggenggam pergelangan lengan Ian, dan dengan satu tarikan Taeyong melingkarkan tangannya di pinggang mungil Ian dan menangis. Punggungnya menabrak dada Taeyong. Ini salah, terlalu melakukan. Ian bertanya gugup saat dengan sengaja dia menundukkan kepalanya dan memiringkan untuk mendekati lehernya. Tangan kanan Taeyong masih menggenggam erat tangan Ian, tapi tangan kiri yang melepas. Dia takut tangan ibu akan menyentuh tempat yang seharusnya tidak dia sentuh. Ian memejamkan mata dan menahan nafas saat tangan kiri Taeyong menyentuh keningnya dengan lembut. "Aku sakit?" tanya Taeyong serak. Dia hanya ingin menanyakan keadaan Ian ke sini, tapi hal ini dugaannya. Taeyong berdiri untuk menahannya pergi, tapi saat tangannya menyentuh pipi Ian, semakal sehatnya melayang betul saja. Pergerakan leher Ian membuat Taeyong akhirnya benar leher itu lagi. Taeyong ingat saat bibirnya di leher itu bertemu, dan it was amazing sampai dia tak bisa melepaskan pikiran soal leher Ian itu. Dia mengerang dan sadari bibirnya mendekat sudah menguasainya sekarang, namun belum sempat Taeyong melakukan itu. Ia sudah melepaskan diri. Ian yang melepaskan nafas. Taeyong memburu yang artinya sangat berbahaya untuknya. Ian berbalik dan menatap Taeyong tajam. Sudah cukup, aku tidak mau kejadian malam ini terulang lagi. Ian hanya ingin mengatakan lehernya, lehermu itu bau sekali, kau tidak mandi ya? Bohong, Taeyong sadar sepenuhnya. Ian melarkan mata dan menyalahkan tangan di dada. Apa maksudmu? Ini tidak ada apa-apa. Apa pikiranmu sangat kotor sampai kau mengira aku akan diam? Tidak usah dilanjutkan. Harusnya namanya Taeyong. Jadi karena itu kau menganggapku sangat. Aku hanya menceritakan kejadian malam itu, bukan mengulangi apa yang kita lakukan. Jadi bagian mana yang membuatmu berpikir aku? Inilah salah satu sifat yang membuat Ian sebal. Dia pintar sekali berdebat dalam berbagai hal.
mulai dari pelajaran sampai ini. Terserahlah, kau sangat menyebalkan. Terima kasih, aku memang aman. Ini ya, si gadis Semar yang sombong tapi bisa membuat yang merasakan harinya semakin menyenangkan. Cerianya ada yang merasakan di dalam karena dia mendengar derung mobil di depan rumah. Ada 2 mobil, pikirannya saat mendengar suara mobil lainnya. Orang tuaku kian panik dan langsung menarik dia masuk ke dalam kamarnya. Bagaimana ini, kenapa orang tuanya pulang saat Theo ada di sini? Ian menutup pintu kamar yang bawa Theo di samping meja belajarnya. Mereka bersembunyi di meja belajar Ian yang cukup besar untuk menutupi mereka dari samping. Ian mulai menyesali kenapa pintu kamarnya terbuat dari kaca marmer yang tembus pandang, membuat orang lain bisa melihat kamarnya dari kaca di pintunya. Semoga saja orang tuanya tidak masuk ke sini. Ketika orang itu masih tidak menyadari jika posisi mereka sangat dekat, mereka berdempetan karena tempat itu sangat kecil untuk 2 orang. Dia menatap gadis itu dan rambut coklatnya pun tergerai membuatnya menelan ludah. Ian menoleh ke arah Taeyong dan pandangan mereka bertemu. Jarak mereka hanya 2 jengkal dengan posisi tubuh dalam menempel. Jantung Ian berdegup cepat sekali sampai dia takut jika bibir yang dia rasakan waktu itu kelembutannya masih sama. Mereka masih menatap dan jantung mereka sama-sama berdetak. Keheningan mereka berdua dibuyarkan oleh suara ribut dari ruang tamu. Kedua orang tua Ian sedang bertengkar dan Taeyong mendengar suara gebrakan meja. Suara pria dewasa ianya Kim Min-jo menggebrak meja dan menggeram marah. Aku sudah muak dengan keluarga ini. Baik kita akan bercerai dan kau yang mengurus Yen. Dia merasa ada emosi meledak dalam dadanya. Pria macam apa yang tega berkata begitu pada keluarganya? Orang tua Yen berlalu pergi karena suara pintu yang terdengar dan mobil yang pergi. Aku sudah muak, aku sudah muak. Kala itu terngiang di telinganya bagai sebuah bisu yang ditusukkan ke jantung. Terlalu sakit untuk didengar. Remaja Yen 17 tahun seperti Yen dengan Taeyong yang berada di bawah wajah Yen seketika basah akibat tangisan gadis itu yang tiba-tiba turun. Yen menangis dan Taeyong membawanya ke dalam pelukannya. Aku lelah, butuh bun. Ian memeluk Taeyong. Taeyong ada di sini dan itu membuatnya kuat karena ada orang lain bersamanya. Lengan Ian memeluk pinggang Taeyong erat yang dia bisa. Hatinya sangat sakit mendengar semua perkataan. Kau tahu kau hanya belum membuka diri pada orang yang peduli padamu. Dia menjemput juga pelayan dengan sayang. Dia akan menolong gadis kesepian ini dengan rasa apa? Demi Tuhan, dia sama sekali tak tahu jawabannya. Tidak ada orang yang peduli padaku. Ian masih nyaman menenggelamkan wajahnya di dada bidang Taeyong. Ada, aku sangat peduli padamu. Sebagai apa? Dia terdiam. Sebagai apa? Logikanya bilang dia harus mengatakan dia peduli sebagai seorang teman, tapi hatinya menolak. Sebagai ada jeda lama saat Taeyong mengatakannya, tapi dia harus tetap mengatakannya sebagai seorang teman. Mungkin itu kata yang salah untuk Taeyong, tapi untuk orang lain kata teman mungkinlah benar.
Ian berteriak karena baru sadar jika dia sudah berpelukan dengan lelaki itu. Kenapa dia bisa memeluk Taeyong? Tidak, ini bahaya besar. Kenapa kau memelukku? Kenapa? Dasar. Apa lelaki itu? Dia berkata senang jidatnya dan bilang Ian memeluk duluan. Bukankah Taeyong yang menariknya ke dalam pelukannya saat Ian menangis tadi? Ian terlihat lucu saat mengerutkan bibirnya karena kesal. Taeyong laki-laki tertawa dengan sikap Ian yang begitu menggemaskan untuk Ian, tapi Taeyong lebih suka melihat Ian tersenyum dan tertawa. Sejauh ini, Taeyong belum pernah melihat Ian tersenyum atau tertawa di depannya. Tapi siapa yang bisa tersenyum jika setiap hari mendengarkan pertengkarannya dia dan Dinya? Taeyong tahu itu Ian hanyalah korban dari kedua orang tuanya dan dia menolong Ian agar di situ. Hei, kau mau ikut denganku?